fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala. Kesombongan itu tidak akan keluar dari dalam hatimu kecuali kamu tahu bahwa orang besar itu al-kabir man huwa kabirun indallah. Orang yang mulia, yang besar adalah orang yang mulia dan besar di sisi Allah. Wadzalika mauqufun al-khatimah. Itu tergantung saat matinya itu, penutup umurnya. Bukan di perjalanan awal dan tengah, tapi di akhir. Apakah kita matinya husnul khotimah ataukah su'ul khotimah? Dan itu nggak ada yang tahu. Kita mudah-mudahan aja semua ini matinya husnul khotimah. Udah dapat belum? Belum. Kan belum mati. Itu kan? Ngerti sih dia yang ngomong ini, ngerti nggak? Udah aja belum, matinya aja belum. Jadi belum ketahuan kita ini mulia apa enggak, karena poinnya itu di akhir. Gitu. Ya. Wa huwa maskukun fihi, dan ini perkara yang masih diragukan. Artinya belum jelas. Kan ada orang yang ujungnya jadi kafir, ada enggak? Orang kafir jadi muslim, ada enggak? Terus kita ini sekarang apa? Ini sih yang ngomongnya. Ada orang muslim, ujungnya murtad, mati kafir, ada enggak? Ada orang kafir, ujungnya muslim, matinya muslim, ada enggak? Iya ada kan? Nah sekarang kita nih apa sekarang ini? Muslim. Karena kan sekarang muslim nih. Siapa yang tahu mati kita muslim apa enggak? Belum tentu. Enggak tahu. Gitu masalahnya. Ya. Cuman memang saya bilang tadi, kita berharap mudah-mudahan sekarang muslim, sampai mati tetap muslim. Itu yang paling penting. Nah itu kan perkara masih maskuk namanya, masih belum jelas. Kenapa belum jelas? Belum pasti, ya belum terjadi. Orang main bola, kemarin itu ada pertandingan bola 2-0 itu. Real Madrid lawan siapa itu kemarin? Di babak pertama masukin 2 gol. Di babak kedua malah Real Madrid ngegolin 3. Berarti menang nggak Real Madrid? Menang. Jadi di peluit akhir dia unggul golnya, jadi menang. Lawannya di babak pertama udah masukin 2 gol. Tapi di akhirnya gagal, kalah gitu. Hidup kayak begitu, peluit akhir ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita. Jadi jangan dulu puas diri, jangan merasa aman. Harus terus tetap waspada, jangan sampai kita kalah dengan setan. Kita kalah, dibujuk, disesatkan oleh setan, beralih dari jalan benar pindah ke jalan yang sesat. Ah, gue mau doa Islam, pasti gue masuk surga. Dari mana taunya? Ah, saya mah muslim, pasti lebih baik saya dari dia. Dari mana taunya?
Yang baik itu kan di sisi Allah. Allah yang nilai baik enggaknya. Kalau orang bagus jangan didengerin. Orang mengalem kita ada maunya. Ibu tadi puji-puji dia kudungannya lah cakep. Bajunya lah bagus. Mampir ya po, ayo mampir. Ujungnya minjem duit. Udah ketahuan orang masalah banyak muji juga ada maunya. Enggak sekarang, besok kali. Dia ngakarabin dulu. Gitu. Lah, nasib kita yang kita belum tahu ini mulia atau enggak di sisi Allah, kita enggak tahu matinya selamat apa enggak, terus mau sombong, apa yang mau disombongin? Mau bangga diri, apa yang mau dibanggain? Orang belum jelas. Gitu, kata Imam Ghazali begitu tuh. Ya, sholat kita, haji kita, oh saya mah sholat tiap hari, belum duhanya, belum tahajudnya, iya belum maksudnya. Taruhnya maksudnya udah ngerjain semua dah gitu, semua udah dikerjain sama dia. Apa yang kurang? Puasa, Ramadan lain, Senin Kemis, ini emang lainnya. Kerjain sama dia. Zakat paling dulu nerima. Zakatnya ngeluarin, sedekahnya, wah semua orang udah kebagian, nggak ada yang nggak kebagian. Haji udah berapa kali lu? Udah nggak kehitung. Umroh tiap bulan, gitu kan? Ngaji, pengajian mana yang gua nggak ikut, gitu kan? Wah, lu makanya sorga banget. Iyalah. Mau bangga diri, mau sombong, merasa paling soleh, paling sempurna. Apa yang mau disombongin? Tahu kagak amal kita diterima apa enggak? Tahu enggak? Tahu. Gitu. Jadi mau merasa paling muslim itu dari mananya? Ujungnya tahu nggak kita bakal tetap muslim? Nggak tahu. Terus yang mau dibanggain apa gitu? Nah, gitu. Itu cara supaya kita jangan jadi sombong, jangan bangga diri. Paham ya? Mendingan merasa susah saja, merasa miskin dengan amal. Ya ngomongin sholat, ya Allah sedih saya kalau mikirin sholat. Dari dulu sampai sekarang sembahyang saya kagak pernah khusyuk, gitu dong. Gaya doang gue mukna. Gayanya kalau sholat beneran. Mulain aja takbir, ngaco aja udah gue madah. Gitu ya. Gitu. Jadi mendingan begitu, jadi merasa kagak punya apa-apa gitu loh. Puasa, ya gue puasa. Dari umur masih awal kali balik gue puasa sampai sekarang udah umur 60. Udah 50 kali ketemu Ramadan, puasa gue gini-gini. Sahur sama sahur, siang mau ngomongin orang. Gitu ya. Kayaknya puasa gue mah kagak ada bekasnya sekali. Gitu. Mudah-mudahan Allah terima. Gitu ngomongnya tuh, jangan pasti diterima, enggak. Mudah-mudahan ya Allah walaupun sedikit diterima. Walaupun kurang Allah terima. Rumah sadiri. Haji ada yang udah, ada yang belum. Ya pengen sih pengen. Bukan nggak pengen, ya Allah pengen banget ya. Tapi apa daya, memang haji mah buat yang wajib, yang sanggup doa. Ini gua alhamdulillah ya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan kapan tuh kapan. Jangan pakai ilokan apa? Enggak. Pakai ilokan. Mudah-mudahan kapan kali aja Allah berkehendak, gitu ya.
Yang udah haji jangan nyombong juga. Iya, gua haji sih haji. Rawana waktu gua berangkat haji, sombong gua. Gua berangkat orang sekampung tahu semua, orang nganter gua semua. Sampai di sana mau gua kongkoh mulu. Pulang doang gua pakai gamis kayak orang bener. Pakai peci, pakai sorban. Gitu. Ya Allah, tapi mudah-mudahan gitu biar begitu juga diterima. Dan seterusnya, seluruh amalan kita mesti ada rasa itu namanya khauf dan roja. Khauf khawatir tidak diterima, roja apapun kita berharap Allah berikan kita ganjaran. Gitu. Dan terus berharap mudah-mudahan ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul. Kalau lagi ngarep masa sombong pantas enggak kira-kira? Jadi tidak ada yang boleh kita banggain dari ibadah kita, dari diri kita. Harta kita, nggak ada juga kita banggain. Karena saya kaya, Allah yang ngayain. Gitu kan? Buktinya mana? Nggak usah ngeliat jauh-jauh lah. Saudara kita, satu bapak, satu ibu, satu didikan, satu kandungan. Lah dia susah. Nyono miskin, jadi melarat. Gitu ya? Gua yang kaya, lalu gua sombong gitu, kira-kira gitu ya. Apa mau disombongin orang kaya? Allah yang ngasih. Enggak, itu kan karena lu, kata setan nih, enggak, lu karena dia sungguh-sungguh, dia mah makan doang bisanya. Makanya mah susah, lu mah kaya, lu mah orangnya rajin, lu mah, lalu kita bangga diri, tuh, lu hidup pada makan doang kerja lu ya, gitu. Makanya dia orang susah, lu merarat mulu. Gua nih, rajin kerja. Emangnya orang kalau rajin kerja pasti kaya? Kan banyak banget tuh orang. Tiap pagi saya lihat orang rajin-rajin kerja tuh. Ntar sore pada pulang udah penuh lagi jalanan. Rajin-rajin banget. Begitu-gitu juga. Emang orang rajin pasti kaya? Nggak kudu-kudu merasa uratnya susah mah. Kalau orang rajin pasti kaya. Yang paling rajin siapa kalau nyari duit? Laki ibu mau pergi pagi pulang sore. Ini orang Madura dari pagi ketemu pagi lagi mesti dagang aja. Ya, 24 jam. Kalau rajin pasti kaya. Yang kaya dia doang udah, kita nggak ada yang kaya. Bener? Mohon maaf ini bukan nyinggung orang Madura. Saya teman saya orang Madura mulu. Maksudnya cara kerjanya kalau waktunya paling lama. Enggak, itu balikin semua ada pada kuasanya Allah. Punya siapa tuh harta? Punya Allah. Diri kita punya siapa? Punya Allah. Bumi kita berjalan punya siapa? Inna lillahi. Semua kita milik. Menyombong apa orang punya orang? Punya siapa? Punya Allah. Gua paling cantik. Gitu. Jalan kemana-mana ngeliat orang jelek. Romanya menyingkirin aja. Wah. Emang lahir boleh mesen, ya? Dia langsung keluar jadi di pesanan ini mak, bayi pesanan ini mak, nggak ada. Lahirnya begini, potongannya udah, mau milih gimana? Yang bikin cantik bapak ente, apa ente? Yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim. Dia modelnya kayak begini, ini orang kagak ada yang akur ini, coba lihat itu. Gak ada yang sama. Ada yang dominan di hidung, gitu ya. Ada yang dominan di jidat, jadi jenong gitu. Macam-macam. Siapa yang bentuk? Emang bapak ente? Bukan. Jadi kalau orang cacing sombong, dari mana sombongnya? Dia boleh bikin. Udah dibikin begitu. Bapaknya punya cetakan? Enggak, Allah. Jadi semua kembali kemana? Allah. Gitu, caranya begitu, kata Imam Ghazali, supaya kita jangan jadi orang song. Nah, akhir hidup kita juga kita belum tahu. Maka dengan cara itu, fayasbuluka khaufu su'il khatimah, kamu akan semakin disibukkan oleh kekhawatiran penutup hidup yang buruk.
an antatakabbara ma'asyakki, dari berlaku sombong ala ibadillah, terhadap hamba Allah yang lain. Wa yakinuka wa imanuka fil hal la tunaqidu tajwizakat taghir fil istiqbal. Keyakinanmu, imanmu pada hari ini, sekarang ini, itu tidak la yunaqidu tajwizakal taghir, tidak menghalangi kamu, tidak membatalkan kamu untuk melampaui yang lain. Maksud imanmu hari ini tidak menutup kemungkinan kita akan berubah menjadi kafir, tidak menutup. Paham maksudnya? Jadi berarti harus benar-benar kita itu waspada dengan iman kita. Mesti dijagain supaya jangan hilang, jangan lepas. La yunaqidu tajwizakat taghir fil istiqbal. Imanmu hari ini tidak akan membantah, tidak akan menolak, tidak menghalangi kamu untuk melampaui yang lain pada waktu yang akan datang. Kenapa? Fa innallaha muqallibul qulub, karena Allah lah yang merubah-rubah hati manusia. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah kuasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah kuasa menyesatkan orang yang Ia kehendaki.